ya. Ini dulu. Iya. Nanti ini berkasnya. Oh iya, taruh aja di Oh sini. iya, sini. Yuk, ini kok laptop saya suka restart terus menerus ya? Coba Oh kamu iya lihat. Bu. Udah lama Bu. Iya, udah dari kemarin kayak gini terus. Habis buka browser, terus suka Restart mati ya? yang restartnya berulang-ulang gitu. Coba. Kalau gitu saya lihat dulu ya Bu ya. Oh iya. Permisi Bu. Tuh, kan? Mati lagi. Oh iya ya. Ini kan virus kali Bu ini. Hmm. Halo? Oh? Oh iya Pak. Selamat siang, permisi. Saya mau nanya, penerbangan dari Jakarta ke Surabaya kapan ya berangkatnya? Soalnya saya sudah nunggu 2 jam tapi kok masih delay terus. Iya, mohon maaf sebelumnya. Barusan kami dapat kabar katanya kalau misalkan sistem kita tuh lagi ada gangguan, jadi mengakibatkan beberapa penerbangan delay. Jadi mohon Ibu tunggu aja nih. Terus saya kira-kira harus nunggu berapa lama lagi nih? Mungkin 2 jam, 3 jam kali ya. Mohon maaf sekali Ibu atas gangguan ini. Udah ya, terima kasih. Selamat siang. Halo. Oke. Siap. Siap, Pak. Siap laksana. Udah ada laporan dari atasan, katanya banyak keluhan dari perusahaan besar karena kerusakan sistem mereka. Kemungkinan besar sih gara-gara virus worm sama virusnya Sky. Nah, kita harus melacak pelaku penyebar virusnya sekarang. Oh iya, kita cari barang-barang coba. Yuk. Kan. Ini di mana? Ini. Oh. Ji udah. Ini dia orangnya. Halo, Zan, kamu lagi mana? Aduh, gua kayaknya ada yang ngikutin nih. Ya udah deh, nanti kita ketemu di sana aja. Kami dari kepolisian. Ada apa ini? Anda dituduh sebagai pelaku penyebar virus. Selamat pagi pemirsa setia Telkom TV. Bertemu lagi dengan saya Wahyu Purbaningrum di acara Mata Ayu, kupas tuntas semua masalah. Untuk topik kita pagi hari ini adalah mengenai penyebaran virus secara sengaja. Ya, sekarang ini telah hadir 3 orang narasumber yang sangat luar biasa ilmu dan pengalamannya di bidang pertelekomunikasian. Kita langsung saja ke narasumber kita. Yang pertama ada Saudara Sven yang merupakan salah satu pekerja dari Avira. Yang kedua ada Ibu Sheni selaku pakar IT, dan yang ketiga ada Ibu Ida selaku ahli hukum. Selamat datang Sven, Ibu Ida dan Ibu Sheni. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Langsung saja kita masuk ke acara. Yang pertama saya ingin tahu tentang Saudara Sven dulu. Kita kulik-kulik dulu ya tentang Sven. Yang pertama Saudara Sven, apa kabar? Baik.
Saya dengar Anda sedang bekerja di Avira ya? Itu betul benar sekali. Saya sedang untuk sampai tahun sekarang, alhamdulillah saya telah bekerja pada. Oh iya. Nah kalau boleh tahu itu bekerja di posisi mana di Avira? Sekarang saya bekerja di posisi sebagai di security, pada bagian security untuk Avira. Oke. Nah security itu maksudnya gimana? Jadi saya ini menangani keamanan jaringan yang pada internet. Jadi saya mengatasi apabila ada virus yang masuk. Kemudian bisa nggak sih diceritakan sedikit gitu bagaimana ininya Anda bisa bekerja di Avira? Jadi dulu setelah saya tertangkap dan saya sidang dan saya mendapat hukuman setelah saya keluar dan saya tidak punya hukuman lagi, pihak Avira langsung merekrut saya untuk menjadi salah satu pegawai. Nah tadi saudara Sven telah menyebutkan bahwa dia merupakan salah satu tersangka dari penyebaran virus. Untuk memperkuat topik kita pada pagi hari ini, saya dan tim telah menyediakan satu buah video cuplikan wawancara TKP oleh Ibu Desi. Selamat siang, berjumpa lagi bersama saya Desi Nurlinda. Saat ini saya sedang bersama Bapak Gilang selaku polisi yang ikut melakukan penangkapan Saudara Sven, di mana Saudara Sven diduga melakukan penyebaran virus secara sengaja. Selamat siang Bapak Gilang. Selamat siang. Bisa dijelaskan bagaimana kronologis penangkapan Saudara Sven? Jadi Saudara Sven ini sudah lama diburu karena dia menyebarkan virus secara sengaja. Jadi dia itu termasuk salah satu pelaku cybercrime. Dan ada laporan dari perusahaan IBM, mereka itu melaporkan adanya penyebaran virus secara sengaja yang merusak sistem dari perusahaan mereka dan itu menyebabkan kerugian yang sangat besar. Kami dapat menangkap Saudara Sven dengan cara melacak IP dari komputer yang dia gunakan untuk menyebarkan virus tersebut. Ketika proses penangkapan, adakah perlawanan dari Saudara Sven? Untungnya tidak ada perlawanan berarti dan proses penangkapan berjalan secara lancar. Terima kasih Bapak Gilang. Saya Desi Nurlinda melaporkan dari GTV. Terus Pak, itu motif Anda untuk melakukan penyebaran virus itu sebenarnya apa sih? Untuk waktu dahulu kala, saya sebenarnya motif saya itu ingin sekedar iseng. Jadi saya dulu bertujuan untuk melemahkan sistem dari operasi Windows XP 2000 dan lain-lain. Jadi saya membuat sesuatu yang baru dari varian WoW. Itu Anda sendiri? Dari Anda sendiri atau ada pihak-pihak di belakang Anda? Itu murni dari saya sendiri, tidak ada melibatkan pihak-pihak lain. Oh begitu. Kemudian itu sampai bisa ditangkap oleh pihak kepolisian Jerman itu gimana ceritanya? Seingat saya, waktu itu saya entah berada di tempat, saya sedang menelpon teman saya dan tiba-tiba dari belakang sudah ada 2 orang kepolisian dari kepolisian Jerman dan waktu itu saya tidak bisa berbuat apa-apa dan saya pasrah ditangkap oleh mereka. Kemudian kalau dari segi dunia IT ini menurut Ibu Seni, apa sih dari segi etika profesinya dari kasus Saudara Sven ini bagaimana? Kalau menurut etika dan profesi, tindakan Sven pada saat itu merupakan suatu pelanggaran yang biasa disebut dengan cybercrime, di mana cybercrime itu merupakan tindakan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi khususnya internet. Kemudian mengingat usia Anda yang masih tergolong remaja, ada nggak sih keringanan hukuman yang diberikan oleh kepolisian Jerman? Jadi waktu itu saya kan ditangkapnya umur 18 tahun menjelang dan saya divonis waktu ketika saya berumur 19 tahun. Jadi saya tidak ada hukuman yang terlalu memberatkan bagi saya. Saya hanya divonis untuk menjalankan kerja sosial, jadi tidak terlalu memberat. Selama 21 bulan. Dari diri Anda pribadi, Anda merasa keberatan nggak dari vonis tersebut yang Anda dapatkan? Keberatan sih tidak ada, tapi
hukuman vonisnya terlalu lama. Baiklah pemirsa, kita break sebentar ya, kita saksikan pesan-pesan yang lewat satu ini. Tetap di Mata Ayu. Kembali lagi di Mata Ayu. Tadi kita telah melihat dari segi IT kita telah tahu. Kemudian sekarang saya ingin tahu dari segi hukumnya yang ada di Indonesia. Langsung saja kita tanyakan kepada Ibu Ida. Oke, untuk Ibu Ida, kalau misalnya kasus spam ini terjadi di Indonesia, pasal apa yang bisa menjerat spam? Kalau dilihat dari kasusnya yang Sven lakukan di Indonesia itu bisa dijerat pasal 33 Undang-Undang UU ITE. Nah, di situ berbunyi, jadi intinya setiap orang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan rusaknya gangguan sistem itu akan dijerat hukuman selama 10 tahun dan denda 10 miliar. Kalau di Indonesia sendiri, ada nggak sih kasus yang sejenis dengan kasusnya spam, Ibu Ida? Sebenarnya kalau di Indonesia itu memang banyak yang melakukan penyebaran virus seperti yang spam lakukan. Hanya saja sampai saat ini kurangnya tindakan dari pihak yang berwajib. Begitu. Kemudian dari kasus-kasus yang ada di Indonesia itu, untuk kejelasan hukumnya bagaimana? Dari kasus-kasus yang sudah saya ketahui, untuk kasus hukumnya itu masih belum jelas. Padahal sudah tercantum di Undang-Undang ITE, hukuman untuk pelakunya seperti apa, itu detailnya sudah dijelaskan di Undang-Undang ITE. Namun ya itu tadi, untuk dari pihak yang berwenangnya itu kurang tegas. Dari kasus spam tadi, dia diharuskan untuk melakukan kerja sosial. Kalau dari sisi hukum Indonesia sendiri, fungsi dari kerja sosial itu apa, Bu Ida? Untuk fungsi kerja sosial ini diharapkan para pelaku itu bermanfaat untuk individunya, untuk kelompok-kelompok yang lain, serta untuk masyarakat. Jadi melalui kerja sosial ini diharapkan si pelaku ini benar-benar insaf atas perlakuan yang sudah dia lakukan dan bermanfaat untuk masyarakat lainnya. Sekarang kalau misalnya dilihat dari segi korban, pasti korban itu merasakan kerugian dari virusnya kan ya. Tapi mungkin dari segi pelakunya sendiri dia mendapatkan keuntungan dari adanya virus itu. Kemudian kalau dari segi IT sendiri, ada nggak sih manfaat dari virus yang ada sekarang ini menurut Ibu Seni? Sebenarnya ketika virus itu diciptakan, pasti dia itu berbarengan dengan penciptaan antivirusnya. Jadi kalau misalkan berbicara soal keuntungan, paling virus itu ada untungnya untuk si pembuat virus tersebut gitu. Jadi keuntungan individu aja. Jadi dimana ketika ada korban-korban yang terkena virus ciptaannya, dia si korban itu beli antivirusnya ke si pembuatnya. Kalau dari segi keuntungan sih begitu. Korban dari penyebaran virus ini perlu nggak dibuat jerat? Kalau berbicara tentang membuat jerat si pelaku, kalau menurut saya sih harus ya. Tapi nggak usah khawatir lagi, di Indonesia juga sebenarnya udah tertulis dengan jelas hukuman yang akan didapatkan oleh pelaku di Undang-Undang ITE. Pertanyaan terakhir, kalau misalnya kalian diberikan kesempatan untuk memberikan saran pada pemerintah mengenai kasus cybercrime, kira-kira apa yang paling tepat bagi pemerintah dalam menangani kasus cybercrime? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Ida. Silakan Bu Ida. Kalau dilihat dari segi hukum, kita kan sudah memiliki undang-undang yang terkait tentang IT, yaitu Undang-Undang UU ITE. Nah, di situ kami mengharapkan untuk pemerintah dan para penegak hukum untuk menegaskan undang-undang tersebut. Jangan cuma hanya tertulis saja. Ini kan bisa dijadikan sebagai
KTP. Nah, untuk saat ini kan penyebaran virus memang banyak, tapi hanya beberapa saja yang bisa ditangkap oleh para penegak hukum. Oke. Kemudian untuk segi IT-nya sendiri, menurut Ibu Seni seharusnya bagaimana? Kalau menurut saya hampir sama ya kayak pendapatnya. Karena pemerintah harus lebih menegaskan gitu undang-undang ITE tersebut. Karena di Indonesia masih banyak yang awam IT, tapi sebenarnya mereka tuh jadi korban. Cuman mereka tuh nggak sadar kalau misalnya gadgetnya tuh kena virus atau apa. Jadi ya lebih baik ditekankan lagi aja sih sama pemerintah UU ITE itu seperti apa dan gimana gitu. Sekarang Sven yang udah ada pengalamannya, yang langsung berpengalaman dengan virus, menurut Sven sendiri pemerintah seharusnya bagaimana? Seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Ida dan Ibu Seni, saya hanya ingin menambahkan sebenarnya di Jerman itu untuk undang-undang sendiri dia sudah bagus, sudah terlihat gitu. Sayang apa sih dia saya terkena ketahuan melakukan perbuatan cybercrime. Sebenarnya kasus cybercrime sendiri masih terbilang masih kasat mata, tidak bisa dilihat dan jarang ketahuan. Tidak seperti kasus pembunuhan dan kasus pencurian yang biasanya menarik perhatian masyarakat. Tidak seperti kasus cybercrime yang masih belum terlalu tidak terlihat oleh masyarakat, jadi masih susah. Baiklah, terima kasih buat Ibu Ida, Ibu Seni dan Sven telah meluangkan waktunya hadir bersama kita di sini. Baiklah pemirsa, kita telah sampai di penghujung acara. Tetap saksikan saya Wahyu Purwaningrum di Mata Ayu. Tetap di Telkom.